Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan membacakan tentang membangun citra diri yang kuat dan profesional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farizal Nur Fajri dengan NIM 259100365 dengan prodi ekonomi. Nah, tujuan saya membacakan materi ini yaitu pertama, menjelaskan pengertian personal branding. Yang kedua, menjelaskan pentingnya citra diri. Yang ketiga, mengetahui cara membangun branding yang baik. Terus yang terakhir, menjelaskan strategi promosi diri secara profesional. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan satu pertanyaan sederhana. Kenapa kok ada orang yang selalu percaya ketika diberi tanggung jawab? Terus kenapa ada orang yang baru kita kenal tapi sudah memberikan kesan positif? Sebaliknya, kenapa kok ada juga orang yang sebenarnya memiliki kemampuan yang baik tapi kurang dikenal atau kurang mendapatkan kesempatan? Nah, jawabannya bukan hanya karena kemampuan yang dimiliki, tetapi juga karena bagaimana orang tersebut membangun citra dirinya di mata orang lain. Di era digital ini, kayak sekarang hampir semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan prestasinya. Kita dapat memperkenalkan diri melalui medsos, organisasi, kegiatan kampus, maupun berbagai pengalaman lainnya. Namun kesempatan tersebut harus dimanfaatkan dengan cara yang tepat agar menghasilkan citra yang positif. Nah, sebagai mahasiswa kita tidak hanya dituntut memiliki nilai akademik yang baik, tapi juga dituntut memiliki kemampuan komunikasi, etika, tanggung jawab, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, semua hal tersebut nantinya akan membentuk bagaimana orang lain mengenal diri kita. Misal, kita ikut organisasi kampus, terus ada mahasiswa yang dikenal rajin, aktif, dan selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ada pula mahasiswa yang sering terlambat, kurang tanggung jawab, atau sulit diajak kerjasama. Tanpa disadari, perilaku tersebut akan membentuk penilaian orang lain terhadap kita. Hal yang sama juga terjadi ketika kita memasuki dunia kerja. Perusahaan tentu nggak hanya melihat ijazah atau nilai IPK. Banyak perusahaan juga memperhatikan sikap, komunikasi, pengalaman organisasi, kemampuan bekerja dalam tim, bahkan aktivitas seseorang di media sosial. Nah, karena itu membangun citra diri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses yang panjang, konsistensi, dan kesadaran untuk memperbaiki diri. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu branding diri sendiri. Nah, branding diri sendiri atau personal branding adalah proses membangun citra atau reputasi positif yang menunjukkan siapa diri kita, kemampuan yang dimiliki, nilai-nilai yang dianut, dan keunikan yang membedakan kita dengan orang lain. Branding diri bukan berarti berpura-pura menjadi orang lain, tetapi menampilkan versi terbaik dari diri sendiri secara konsisten. Nah, banyak orang menganggap bahwa branding diri sendiri hanya dimiliki oleh artis, influencer, pejabat, atau pengusaha besar. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki branding dirinya masing-masing, termasuk mahasiswa. Misal, kita mendengar nama seorang teman, mungkin kita langsung berpikir bahwa orang tersebut rajin belajar, pandai bicara depan umum, aktif ikut organisasi, atau selalu membantu teman-temannya. Sebaliknya, ada juga yang dikenal karena sering terlambat, yang kayak tadi lah. Nah, semua penilaian tersebut merupakan hasil dari branding yang terbentuk melalui perilaku sehari-hari. Artinya, branding diri sendiri sebenarnya sudah terbentuk sejak kita mulai berinteraksi dengan orang lain.
Bedanya ada orang yang membangun branding dirinya secara sadar, dan ada pula yang terbentuk secara alami tanpa disadari. Selain itu, branding diri juga mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Orang lain akan melihat bagaimana kita bicara, bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan, bagaimana kita bersikap ketika menghadapi masalah, bahkan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Misal, ketika kita menjadi ketua kelompok dalam tugas kuliah, jika kita mampu membagi tugas dengan adil, komunikasi baik, terus menyelesaikan tepat waktu, maka anggota kelompok akan memiliki kesan bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab dan mampu memimpin. Lalu selanjutnya yaitu pentingnya branding diri. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, membantu dikenal oleh orang lain. Yang ketiga, mempermudah mendapatkan peluang kerja. Yang keempat yaitu meningkatkan kredibilitas. Yang kelima, memperluas relasi atau networking. Terus yang terakhir yaitu menjadi nilai tambah dibandingkan orang lain. Ketika seorang mengenali kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya, ia akan lebih yakin dalam menghadapi berbagai kesempatan. Misal, saat melakukan presentasi, ikut wawancara kerja, atau bicara depan banyak orang, kepercayaan diri tersebut akan muncul karena seseorang mengetahui apa yang menjadi kekuatannya. Terus selanjutnya yaitu sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa dikenal selalu datang tepat waktu, aktif, maka dosen maupun teman-temannya akan lebih percaya ketika memberikan amanah kepadanya. Kepercayaan itu merupakan hal yang sangat penting, karena seringkali kesempatan datang bukan hanya karena kemampuan, tapi juga karena reputasi kita. Terus saat melamar pekerjaan, perusahaan gak cuma lihat tadi nilai-nilai EPK, mereka juga melihat kemampuan komunikasi, pengalaman organisasi, terus bagaimana seorang membangun hubungan dengan orang lain. Orang yang memiliki branding diri yang baik biasanya lebih mudah mendapatkan kesempatan karena perusahaan melihat bahwa orang tersebut memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, branding diri bukanlah sesuatu yang hanya dibutuhkan oleh seorang pengusaha, publik figur, tapi juga sangat penting bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Semakin awal kita membangun citra diri yang kuat, yang baik, maka semakin besar pula manfaat yang akan kita rasakan di masa depan. Lanjut. Elemen branding diri. Yang pertama, kepribadian, menunjukkan karakter yang baik, sopan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kompetensi, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, nilai atau value, prinsip hidup seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan integritas. Yang keempat, penampilan, berpakaian rapi, bersih, dan sesuai situasi. Yang kelima, komunikasi, mampu berbicara dengan sopan, jelas, dan percaya diri. Yang keenam, jejak digital, media sosial harus mencerminkan citra yang positif. Yang pertama yaitu mengenali diri sendiri atau kepribadian. Sebelum orang lain kenal sama kita harus terlebih dahulu mengenali siapa diri kita sebenarnya. Kita perlu mengetahui apa saja kelebihan, kekurangan, minat, bakat, serta tujuan yang ingin kita capai. Sebagai contoh, mungkin ada mahasiswa yang memiliki kemampuan berbicara depan umum dengan baik. Ada juga yang lebih ahli dalam desain grafis, pemrograman, fotografi, atau menulis
Setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Dengan mengenali potensi diri, kita akan lebih mudah dalam menentukan arah pengembangan diri di masa depan. Selain mengetahui kelebihan, kita juga harus berani mengakui kekurangan yang kita miliki. Misal, jika kita merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum, maka kita bisa mulai melatih diri dengan mengikuti presentasi, organisasi, atau kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kedua, kompetensi. Branding diri yang baik harus didukung oleh kemampuan yang nyata. Jangan sampai kita dikenal dengan orang yang hebat, tapi ternyata kemampuan kita tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Sebagai mahasiswa, kompetensi dapat dikembangkan melalui berbagai cara. Misalnya dengan belajar lebih giat, mengikuti seminar, pelatihan, workshop, bersertifikasi, maupun organisasi kemahasiswaan. Selain itu, pengalaman magang juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi. Melalui magang, kita dapat belajar bagaimana dunia kerja sebenarnya serta melatih kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Di era sekarang, belajar juga tidak terbatas di ruang kelas. Banyak sekali kursus online, webinar, maupun pelatihan gratis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, nilai atau value. Value merupakan prinsip atau nilai yang menjadi pegangan seseorang dalam menjalani kehidupan. Contohnya adalah kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, integritas, dan rasa hormat kepada orang lain. Nilai-nilai tersebut sangat penting karena akan tercermin dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Misal, ketika kita diberikan tugas kelompok, jika kita ngerjain tugas sesuai tanggung jawab tanpa harus diingatkan, maka orang lain akan menilai bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Yang keempat yaitu penampilan. Seringkali orang menilai seorang dari kesan pertama. Oleh karena itu, penampilan juga memiliki peran yang cukup penting. Namun, penampilan yang dimaksud bukan berarti harus menggunakan pakaian mahal atau mengikuti tren mode terbaru. Penampilan yang profesional cukup untuk ditunjukkan dengan berpakaian rapi, bersih, sopan, serta sesuai dengan situasi. Sebagai contoh, ketika kita ikut presentasi di kelas atau wawancara kerja, tentu kita harus menggunakan pakaian yang lebih formal dibandingkan ketika sedang berolahraga. Lalu yang kelima, komunikasi. Seorang yang mampu menyampaikan pendapat dengan yang baik biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tapi juga mendengarkan. Kita harus mampu menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, serta menggunakan bahasa yang sopan. Misal, kita sedang berdiskusi dalam kelompok. Apabila ada perbedaan pendapat, kita harus mampu menyampaikan argumen secara baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang keenam, jejak digital. Jejak digital itu adalah semua aktivitas yang kita lakukan di internet, baik berupa unggahan, komentar, foto, video, maupun informasi lain. Banyak perusahaan yang saat ini melihat media sosial calon karyawannya sebelum melakukan proses rekrut. Karena itu kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Hindari menyebarkan informasi yang belum tentu benar, mengunggah konten negatif, ataupun menggunakan kata-kata yang belum tentu benar yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Lanjut, cara membangun. Cara membangunnya yaitu yang pertama, kenali diri sendiri.
yaitu mengetahui kelebihan dan juga kekurangan. Yang kedua, tentukan tujuan, menentukan bidang yang ingin ditekuni. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan, mengikuti pelatihan, seminar, organisasi, dan sertifikasi konsisten. Yang keempat, menjaga sikap dan perilaku dimanapun berada, terus belajar. Yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu mempromosikan diri dan meningkatkan visibilitas. Setelah kita membangun citra diri yang baik, langkah berikutnya adalah memperkenalkan atau mempromosikan diri kepada orang lain secara profesional. Dalam dunia kerja maupun dunia pendidikan, memiliki kemampuan saja tidak selalu cukup. Orang lain juga perlu mengetahui kemampuan yang kita miliki. Namun perlu dipahami bahwa mempromosikan diri bukan berarti menyombongkan diri atau merasa lebih hebat dari orang lain. Promosi diri yang baik dilakukan dengan cara menunjukkan kemampuan, pengalaman, dan prestasi secara jujur serta tetap rendah hati. Sebagai mahasiswa ada banyak cara untuk meningkatkan visibilitas atau membuat diri kita lebih dikenal secara positif. Cara pertama yaitu tentunya aktif mengikuti organisasi mahasiswa. Melalui organisasi kita belajar kerjasama dengan banyak orang, ngembangin kemampuan komunikasi, memimpin suatu kegiatan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan. Semua pengalaman tersebut akan menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan citra diri kita. Selanjutnya kita juga dapat membangun jaringan atau networking. Relasi sangat penting karena melalui hubungan yang baik dengan dosen, teman, alumni maupun profesional bidang tertentu, kita bisa dapat banyak informasi mengenai kesempatan magang, pekerjaan, beasiswa maupun proyek kerjasama. Di era digital sekarang, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi diri yang positif. Misal kita kerja dengan membagikan hasil desain yang telah dibuat, aplikasi yang berhasil dikembangkan, bersertifikat pelatihan, pengalaman organisasi, ataupun kegiatan sosial yang pernah diikuti. Namun, kita harus tetap menjaga etika dalam menggunakan medsos. Hindari mengunggah konten yang dapat merugikan diri atau menimbulkan kesan negatif. Gunakan media sosial sebagai tempat untuk menunjukkan kemampuan dan aktivitas yang bermanfaat. Selain medsos, kita juga dapat membuat portofolio pribadi. Portofolio berisi kemampuan hasil karya, proyek, sertifikat, maupun pengalaman yang pernah kita lakukan. Terus lanjut, contoh promosi diri yang efektif. Nah, agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh promosi diri yang baik. Yang pertama, mengunggah hasil proyek atau karya, membagikan sertifikat pelatihan, menulis pengalaman magang, mengikuti kegiatan sosial, menjadi panitia kegiatan kampus, lalu berpartisipasi dalam komunitas. Misal, seorang mahasiswa jurusan informatika membuat sebuah aplikasi sederhana sebagai tugas kuliah. Daripada hanya menyimpan hasil tersebut di laptop, ia dapat mengunggah hasil pekerjaannya ke medsos profesional atau memasukkannya ke dalam portofolio. Dengan begitu, orang lain dapat melihat kemampuan yang dimilikinya. Contoh lainnya adalah mahasiswa yang mengikuti pelatihan atau seminar.
Setelah memperoleh sertifikat, ia dapat membagikannya di LinkedIn atau media sosial dengan menjelaskan ilmu yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Secara seperti ini menunjukkan bahwa dirinya aktif belajar dan terus mengembangkan kemampuan. Contoh lain adalah mahasiswa yang aktif menjadi panitia berbagai kegiatan kampus. Pengalaman tersebut dapat dituliskan dalam CV atau portofolio sebagai bukti bahwa dirinya memiliki pengalaman bekerja dalam tim, mengatur kegiatan, dan bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Selain itu, seorang yang memiliki hobi menulis dapat membagikan artikel, opini, atau hasil penelitiannya melalui blog pribadi. Mahasiswa desain dapat membagikan hasil desainnya. Mahasiswa bisnis dapat membagikan pengalaman menjalankan usaha kecil. Semua itu merupakan bentuk promosi diri yang positif. Hal yang penting adalah semua informasi yang kita bagikan harus sesuai dengan kenyataan. Jangan pernah melebihkan kemampuan atau pengalaman yang tidak benar, karena kejujuran merupakan dasar utama dalam membangun kepercayaan. Selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan yang pertama adalah kurang percaya diri. Banyak orang sebenarnya memiliki kemampuan yang baik, tapi mereka merasa kemampuannya belum cukup sehingga enggan menunjukkan potensi yang dimiliki. Akibatnya, kesempatan yang datang seringkali dimanfaatkan oleh orang lain yang lebih berani menunjukkan kemampuan mereka. Yang kedua yaitu rasa takut terhadap penilaian orang lain. Tidak sedikit orang yang khawatir akan menerima kritik atau komentar negatif ketika menunjukkan hasil karyanya. Padahal kritik yang membangun dapat menjadi bahan evaluasi agar kita menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah persaingan yang ketat. Saat ini banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing secara sehat. Selain itu, menjaga konsistensi juga merupakan tantangan yang cukup sulit. Branding diri tidak hanya dibangun dalam 1-2 hari. Dibutuhkan waktu yang lama serta komitmen untuk terus mempertahankan sikap positif. Di era digital, tantangan lainnya adalah penggunaan media sosial yang kurang bijak. Satu unggahan atau komentar yang tidak pantas dapat memberikan dampak negatif terhadap citra diri yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Lanjut, yaitu cara mengatasi tantangan. Langkah pertama adalah terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Semakin banyak ilmu dan pengalaman yang dimiliki, maka rasa percaya diri juga akan meningkat. Langkah kedua yaitu berani mencoba. Jangan takut gagal. Setiap pengalaman baik berhasil maupun tidak akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi perkembangan diri kita. Ketiga, jadikan kritik sebagai motivasi untuk berkembang. Tidak semua kritik bersifat negatif. Selama kritik tersebut disampaikan dengan baik, kita dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, kita harus menjaga konsistensi dalam bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika ingin mendapatkan penilaian yang baik. Selain itu, gunakan media sosial secara bijaksana. Sebelum mengunggah sesuatu, pikirkan terlebih dahulu apakah konten tersebut akan memberikan manfaat atau justru merugikan diri sendiri. Yang tidak kalah penting adalah tetap rendah hati. Walaupun memiliki banyak prestasi, jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang lain. Sikap rendah hati justru akan membuat orang lain semakin menghargai kita. Apabila semua langkah tersebut dilakukan secara konsisten, maka branding yang kuat akan terbentuk dengan sendirinya.
Nah, sebelum itu kesimpulan. Sebagai penutup dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa branding diri atau personal branding merupakan proses membangun citra diri yang positif berdasarkan kemampuan, karakter, sikap, dan nilai-nilai yang kita miliki. Branding diri sangat penting karena dapat meningkatkan rasa percaya diri, membangun kepercayaan dari orang lain, memperluas relasi, serta membuka berbagai peluang dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Untuk membangun citra diri yang kuat, kita harus mengenali diri sendiri, terus meningkatkan kompetensi, menjaga nilai positif, memperhatikan penampilan, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Selain itu, kita juga memperkenalkan kemampuan yang dimiliki melalui organisasi, portofolio, seminar, perlombaan, maupun media sosial yang digunakan secara profesional. Walaupun terdapat berbagai tantangan seperti kurang percaya diri, persaingan, dan kritik dari orang lain, semoga tantangan tersebut dapat diatasi apabila kita terus belajar menjaga konsistensi dan tidak mudah menyerah. Pada akhirnya, branding diri sendiri bukanlah merupakan tentang jadi orang yang sempurna. Branding diri adalah tentang menjadi versi terbaik dari kita sendiri, terus memberikan manfaat bagi orang lain. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Tugas kita adalah mengenali potensi tersebut, mengembangkannya, dan menunjukkan melalui sikap, tindakan, serta karya yang positif. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk membangun citra diri yang kuat dan profesionalitas sejak menjadi mahasiswa. Nah, terus yang terakhir, kata-kata dasar saya adalah citra diri yang baik bukan dibangun dalam satu hari, tetapi melalui sikap, kerja keras, dan konsistensi setiap hari. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.